Ketika Yesus datang kembali, ketika batu itu menghantam patung. Keseluruhan patung Daniel pasal 2 akan rubuh dan hancur berkeping-keping. Itu berarti keseluruhan sistem politik yang telah didirikan di bumi ini akan hancur berkeping-keping dan ditiup angin, dengan tidak lagi ditemukan sisa-sisanya. Dan ketika Anda tidak mengambil keputusan yang benar sekarang, maka Anda akan diterbangkan bersama debu itu, dan tidak akan ada lagi. Ini sangat serius. Dan ketika Anda mengatakan di mana posisi kita dalam aliran waktu patung itu, kita telah sampai ke kuku jari-jari kaki. Ya, di kuku jari-jari kaki. Dan kekerasan-kekerasan yang kita lihat di dunia, dan pergolakan yang ada, merupakan ciri khas pergolakan ideologi Raja Utara melawan Raja Selatan. Dan Raja Utara akan melawan paham sekularisme dengan segala kemampuan yang ada. Kita melihatnya sekarang. Dan Raja Utara akan menaklukkannya. Dan dia akan mendirikan kemahnya di lingkungan Allah. Dan banyak orang akan berkata, wah, ini bagus. Karena memang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tidak berlandaskan Alkitab. Bagus secara relatif, jika dibandingkan peristiwa yang sebelumnya. Nah, beberapa selebriti yang kita sebut, seperti Beck, mereka mengetahui buku yang kita bicarakan, yaitu Kemenangan Akhir. Jadi informasinya ada di luar sana. Tetapi masalahnya Martin, bahwa suara-suara gaduh yang dibuat, menenggelamkan suara akal yang ada di tengah-tengah mereka. Begitu banyak suara-suara gaduh, sehingga ketika kita tidak memusatkan sinar terang kepada informasi itu, maka akan hilang. Benar, itu poin yang bagus. Bahkan ketika Anda memiliki buku Kemenangan Akhir di rak buku Anda. Bahkan ketika Anda membacanya, dan menaruh kembali ke rak buku Anda, masih tidak akan menolong. Tidak akan bermanfaat, jadi suara kecil tidak berdampak, Anda mesti meneriakkannya. Ini adalah buku Kemenangan Akhir oleh Ellen G. White. Ini tentang peperangan antara yang baik melawan yang jahat. Kita melihatnya dimainkan semakin nyata dalam dunia di sekitar kita, setiap hari. Buku ini, selain Alkitab, merupakan buku terbaik yang pernah saya baca. Karena menceritakan masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Jika kita berbalik dari Allah dari prinsip sejarah Alkitab, maka kita akan menghadapi masalah. Saya meyakini, bangsa ini ada dalam masalah besar. Kita mesti kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab yang praktis untuk kehidupan sehari-hari. Pertentangan besar ini akan mengubahkan kehidupan orang-orang. Bahkan tokoh besar Paul Harvey, ketika masih hidup, pernah berkata kepada saya, ini adalah buku terbesar yang pernah dibacanya. Jadi ini yang buku luar biasa. Glenn baru saja memberitahu saya, ini adalah buku yang orang kirim kepadanya lebih dari apapun. Buku ini telah dikirimkan kepada saya, lebih dari buku-buku lainnya. Saya telah dikirimi 500 buku ini selama 5 tahun terakhir. Jadi Martin, informasinya memang ada. Dan video ini, 10 tahun yang lalu. Ya benar, jadi informasinya sudah ada. Tetapi sinar terang tidak dipusatkan kepada buku ini. Karena orang-orang mengikuti suara-suara gaduh. Apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka. Baiklah. Jadi, inilah yang menjadi fokus keseluruhan dari pelayanan. Amin. Untuk membawakan kebenaran ini kepada dunia.